Mari kita serahkan waktu 30 menit ke depan, biar firman Tuhan boleh bekerja pagi hari ini dalam setiap hati kita. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah bersama dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat, kami bisa bangun dengan segar dan kami bisa berangkat ke rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati bersama Tuhan dengan kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi kami menghadapi hari-hari yang berat. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk kami, sehingga kami ada di pertengahan bulan November dengan keadaan yang baik. Ada banyak kekhawatiran kami mungkin, ada banyak hal yang kami pikirkan mungkin, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang membaca setiap pikiran dan hati kami, Engkau yang menyelesaikannya bagi kami, dan percaya kami selalu hidup dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan penuh gairah kami pagi hari ini mau menghampiri Tuhan, mau mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih daripada yang kami pikirkan, itu yang akan bekerja di hati kami, mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau segarkan jiwa kami, sehingga kami tidak mengantuk di tempat ini, sehingga kami bisa dengan semangat dan antusias kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, jemaat yang menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Hari ini pembacaan kita di Yehezkiel 32. Ya. Saya memfokuskan pagi hari ini dari Yehezkiel 32 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Ya. Saudara, perjanjian lama mengajarkan kepada kita bahwa semua orang akan mati, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya, mereka akan turun pada kerajaan maut. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru sudah berbeda. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru ada kisah dari Lazarus yang miskin dan orang kaya yang tidak mengenal belas kasihan itu. Dari peristiwa itu kita tahu bahwa sudah terpisah di dunia orang mati antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, kalau di dalam perjanjian lama itu semua orang percaya ataupun tidak turun ke kerajaan maut. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang di dalam Yehezkiel 32 ayat yang ke-18. Di sana Yehezkiel diminta menyanyikan suatu ratapan bagi Mesir yang akan dikubur. Ya, kalau kita lihat ayat 18 dari Yehezkiel 32. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Ya, di situ Yehezkiel diminta untuk menyanyikan suatu ratapan bagi Mesir yang akan dikubur. Ya, saudara. Dan kalau kita lihat dari ayat 17, tadi saya bilang kita memfokuskan pembicaraan kita pagi hari ini di antara dari 17 sampai 32. Di situ kata-kata ayat-ayat itu semua hampir sama, ya saudara. Ya, saya mau baca aja ayat 19, ada beberapa ayat yang akan saya baca. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Saudara perhatikan dalam beberapa ayat, di ayat 19 terutama 21, 25, 26 dan ada beberapa ayat lagi, kalau kita nanti membaca, ada kata-kata orang yang tidak bersunat.
itu diulangi beberapa kali. Ya, di ayat 19 ada, di ayat 21 ada istilah itu, orang yang tidak bersunat. 25, 26, 28, 29, 32, itu ada satu kata kalimat yang hampir sama, orang-orang yang tidak bersunat. Itu siapa maksudnya, saudara? Orang yang tidak bersunat itu maksudnya adalah orang yang bukan umat Allah. Ya, karena kalau umat Allah pasti mereka harus disunat. Itu peraturan perjanjian lama. Nah, kita lihat saudara, dari beberapa ayat itu kita lihat di situ betapa hebatnya, betapa gagah perkasanya seorang raja. Tapi pada akhirnya mereka harus menyerahkan kekuasaannya dan masuk ke dunia orang mati. Untuk di apa? Untuk dihakimi seturut perbuatan jahat mereka. Saudara, saya ini memperhatikan beberapa tahun terakhir ini ya. Saya memperhatikan dari keluarga, famili, dari jemaat, dari teman-teman begitu ya. Saya itu melihat begini, orang itu dilihat itu nanti kalau dia sudah tua, ya. Saya lihat begini, banyak orang-orang yang ketika dia tua, hidupnya ini kalau enggak misalkan dia sakit gitu ya. Saya punya seorang keluarga dekat, dia aktif melayani sampai tua, sampai meninggal, ya. Tapi dalam 8 tahun terakhir sebelum meninggal, dia terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang tidak baik. Dengan maksudnya bukan cuman fisiknya lemah atau tapi dengan kondisi yang tidak baik, maksudnya dengan sakit, penyakit yang membuat dia tidak bisa hidup bebas, dia harus ada di kamar, di tempat tidur, ya, dalam kondisi yang tidak sadar, dalam kondisi yang semuanya tidak bisa sendiri karena penyakit yang ada dalam tubuhnya, saudara. Tapi saya lihat juga berbeda dengan orang-orang yang saya lihat juga banyak di antara yang saya lihat. Ketika dia tua, dia hidup rileks gitu ya. Dia masih bisa pergi walaupun fisiknya lemah ya. Orang-orang kalau sudah tua kan pasti fisiknya lemah, nggak sekuat ketika kita masih muda. Ya, walaupun dia sudah banyak di kamar, walaupun dia sudah banyak di tempat tidur, tapi dia masih bisa jalan, dia masih bisa ke sana, masih bisa makan-makan, masih bisa jalan-jalan, dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang saya amati, saudara, yang tadi saya bilang, kalau enggak dia itu koma beberapa tahun, atau sengsara hidupnya, ya dia misalkan dia bisa jalan, tapi kondisi tubuhnya itu sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi dan saya mengamati, bukan saya menghakimi, sama sekali tidak menghakimi, saya cuma mengamati ternyata kehidupan manusia itu kita mau sadari bahwa apa yang kita perbuat di masa-masa muda kita, di waktu-waktu kita masih jaya, mungkin di waktu-waktu kita masih sehat, masih muda, masih kuat, ya itu semuanya itu akan kelihatan nantinya pada waktu kita sudah mendekati akhir hidup kita. Ya, ada orang tua yang kelihatannya, saya pernah mengenal suatu ibu ini jauh lebih tua dari saya, baik orangnya, lemah lembut orangnya, saudara. Tapi waktu mau mati, ada 10 tahun sebelum dia mati, dia tidak bisa mati-mati, saudara. Tidak bisa mati-mati. Sampai panggil pendeta, anak-anaknya tuh melihat ibunya nih orang yang baik,
ya atau orang yang bukan orang berangasan begitu, tapi kasihan gitu ya. Dia koma, enggak mati-mati gitu ya saudara. Terus ternyata saya enggak mengenal kehidupannya dia, seluruh kehidupannya saya enggak mengenal. Jadi saya mengenal dia sudah waktu tua, waktu sudah hampir, waktu dia masih sehat dan hampir sudah mendekati keadaan yang mengenaskan itu. Saya enggak tahu kehidupan sebelumnya karena saya belum kenal. Ternyata ketika anak cucunya itu menceritakan kehidupan dari orang tua yang dikasihi itu, ternyata orang tua ini dulu adalah orang tua yang penyembah berhala yang kuat gitu ya. Orang tua yang percaya kepada mistik dan menjalani praktek-praktek yang tidak benar waktu dulu. Walaupun secara karakter dia bukan orang yang keras, bukan orang yang jahat, bentak-bentak, bukan begitu. Tapi orang ini orang yang termasuk orang yang lemah lembut, sabar, ketawa, mesem gitu saudara. Kalau ketemu orang tuh selalu begitu. Jadi kita pikir orang ini baik gitu kan ya. Tapi sekali lagi saya bukan menghakimi, cuman saya ini mempelajari saja. Jadi saya dalam hidup saya ini saya harus bisa berhati-hati. Ketika saya masih kuat, ketika saya masih muda, ketika saya masih sehat, saya harus menjaga hidup saya baik-baik supaya karena saya punya satu kesimpulan bahwa kehidupan setiap orang itu akan kelihatan semuanya besoknya nanti kalau kita sudah tua. Dan ya saya belum ngomong tua, enggak bisa ngomong usia berapa tua itu. Karena saya melihat begini ya saudara, ada orang-orang yang dulu saya enggak kenal ya, tapi ketika saya mengenal dia, orang-orang banyak semua di sekitar saya bilang ini, hati-hati loh orang itu, hati-hati loh orang ini. Loh, kok hati-hati gitu saya bilang gitu kan. Ini hati-hati loh, orang ini dulu pindah-pindah gereja kemana-mana, orang ini ngeciai duit orang-orang, orang ini baik gitu ya, orang ini baik, suka kasih makanan gitu ya. Habis gitu kalau ikut ini, ikut apa begitu urusan duit-duit itu semua akhirnya dikemplang, diciak gini-gini sini. Dan saya ya memang dalam hal itu sangat berhati-hati karena saya seringkali memang saya itu kecolongan karena terlalu percaya, terlalu begini, terlalu begitu dan sebagainya. Dan saya lihat memang saudara, ketika dia sekarang sudah tua, sebetulnya saya tua itu saya tidak bisa relatif ya, ngomong tua itu tidak bisa ngomong harus usia berapa begitu. Tapi ketika dia sudah mulai masuk usia lanjut, saya lihat kehidupannya sangat menderita, itu sangat menderita. Dia masih bisa ke gereja, tapi dengan kondisi yang tidak baik gitu kan, saudara. Dan seolah-olah dia harus menjalani kehidupan yang serba menderita itu, tidak tahu sampai kapan, ya, tidak tahu sampai kapan. Nah, saya ingin ngomong pada saudara hari ini, kalau kita lihat di Yehezkiel antara 17 sampai 32, ya, di situ kita lihat selalu ayat-ayat itu ngomongnya kubur, ngomongnya mati terbunuh, ngomongnya ke liang kubur, terus seperti itu turun terlentang dan mati terbunuh oleh pedang dan sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan gini saudara, ya. Memang kita semua tahu bahwa di dalam Alkitab kita sudah diajarkan bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya. Kalau kita ngomong menabur, menuai itu kan pikir saudara cuman menabur uang nanti menuai berkat materi yang lebih banyak. Padahal kalau kita secara jujur ngomong apa yang kita tabur kita akan tuai, itu lebih berbicara tentang perbuatan kita. Gitu ya. Jadi saudara, hari ini saya ingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita tabur dalam perbuatan kita, ya, itu akan kita tuai, sebelum kita mati dipanggil Tuhan, meninggal dipanggil Tuhan. Kita harus ingat, ada satu ayat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, coba saudara baca sebentar ayat ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10,
Ayat ini berkata begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Perhatikan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya saudara, seringkali kan ayat gini ini dibaca di adijasa, ya kan? Pada waktu upacara-upacara duka, pikirnya ayat ini supaya mengingatkan keluarga dari almarhum atau almarhumah yang yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, ayat ini kan jarang disampaikan di gereja-gereja gini kalau memang enggak ada acara kedukaan. Ya, tapi hari ini berkenaan dengan Yehezkiel 32, kita lihat di situ. Saya bacakan ayat ini supaya ini menjadi sebuah peringatan pada kita bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya. Di situ dijelaskan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Ya, saudara, baik ataupun jahat. Dan jangan sampai kita merasa begini. Kan dosa kita sudah diampuni. Ya, kita sudah minta ampun. Saudara, pengampunan Tuhan memang itu tetap berlaku untuk kita. Jangan meragukan pengampunan. Ya, kita dapat pengampunan dari Tuhan. Tapi jangan sampai berpikir yang salah. Dengan pengampunan Tuhan itu membuat kita lepas menuai dari apa yang kita tabur, itu salah. Jadi artinya gini, maaf ya, kalau saya memberikan contoh saya sendiri, saya korupsi, saya pakai uang, saya kerja di satu perusahaan, saya membobol uang perusahaan. Padahal saya tahu itu sesuatu yang salah, ya saudara. Lalu saya itu setelah semua, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan, lalu saya menganggap bahwa ketika saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya bebas dari akibat perbuatan saya. Enggak bisa. Akibat perbuatan itu tetap harus. Ya, saya tetap harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan berapapun uang yang saya pakai, yang bukan hak saya. Ini akibat. Tidak bisa kalau Tuhan mengampuni terus semuanya bebas. Tidak bisa. Perbuatan saya diampuni oleh Tuhan karena saya minta ampun dan ada darah Yesus yang mengampuni. Dihapuskan kesalahan saya, seharusnya saya binasa karena perbuatan dosa saya. Itu oke, iya. Tapi akibat tuaian yang saya harus tanggung itu tetap, ya saudara. Jadi saudara jangan sampai merasa habis nipu orang, habis melakukan banyak hal yang dosa, padahal itu tahu bahwa itu sesuatu hal yang salah di hadapan Tuhan, saudara minta ampun, seolah-olah sudah selesai urusannya saudara. Tidak bisa, itu bukan seperti itu. Jadi saudara, ada ayat yang berkata bahwa kita akan memperoleh apa yang patut diterima. Nah, ayat lagi satu dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Kita lihat sebentar ayat itu ngomong apa. 10:28 dari Matius. Di situ dikatakan begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Orang fasik mungkin terlihat hebat. Orang yang bukan ngomong enggak mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Ya. Seperti kita ini kan mengenal Tuhan. Kita ini kan
tiap hari dengar firman. Tapi maaf saudara, banyak orang-orang yang mengenal Tuhan tiap hari dengar firman, tiap minggu dengar firman, hidupnya masih banyak menabur yang tidak baik. Ya, akhirnya saudara kelihatan hebat mungkin. Ya toh, orang-orang fasik kelihatannya jaya, kelihatannya semuanya lancar, bahkan kelihatan semuanya itu tidak seperti orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tidak seperti itu, ya. Sampai akhirnya pada satu saat di kitab Mazmur 73, ya, itu ada seorang bernama Asaf, itu sampai akhirnya kepahitan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita nginceng sebentar di Mazmur 73, kita akan lihat bahwa Asaf itu adalah seorang pemimpin penyembahan, pemimpin pujian di dalam bait Allah. Dia itu kepahitan dengan Tuhan. Karena merasa apa? Karena dia merasa bahwa ayat 3 dari Mazmur 73 ayat 3, dia bilang gini, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ini perhatikan saudara. Jangan tergiur melihat orang fasik, orang yang melanggar firman, itu hidupnya lancar, hidupnya semua baik, semua diberkati dan tidak ada penderitaan seolah-olah. Sampai pada satu hari Asaf bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mazmurnya Asaf dalam Mazmur 73 ini, Asaf itu adalah seorang pemimpin pujian penyembahan di bait Allah. Ya. Dia sudah mengenal Tuhan, tapi karena dia tergoda karena selalu melihat orang fasik kelihatannya hebat. Orang fasik kelihatannya tidak mengalami penderitaan. Orang fasik kelihatannya orang yang melanggar firman, orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan, kelihatannya itu semuanya diberkati. Dan kita kan iri, kita cemburu. Dan ayat 4 bilang apa? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, mereka itu sehat, mereka itu gemuk, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ya saudara, itu Asaf itu tergoda melihat orang yang fasik itu hidupnya kayak gitu. Ya, sampai dia akhirnya bandingkan dengan dirinya sendiri. Ya. Ayat 12 dari Mazmur 73 ayat 12, coba saudara lihat sebentar. Di sana dikatakan gini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Wow, saudara. Ayat 13 dia bandingkan dengan diri sendiri, dia bilang gini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Ya, saudara lihat, seringkali kan kita membandingkan diri kita. Tapi kalau kita lihat dari Matius 10:28, saudara, kita lihat bahwa orang fasik memang akan terlihat hebat pada waktu dia saat-saat hidup. Tapi di akhir-akhir hidupnya dan setelah itu dia harus bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Jadi kalau hari ini saudara banyak pertanyaan dalam hatimu, kenapa kok gini, kenapa kok begitu, kenapa orang ini kok begitu, kenapa orang itu kok begini dan sebagainya. Saudara selalu banding-bandingkan dengan dirimu. Saya ingin sampaikan dengan satu jawaban yang pendek, tapi harus diingat seterusnya, jangan pernah iri. Putuskan bahwa engkau tetap jalan di dalam jalan Tuhan. Bagaimanapun risikonya. Mungkin saudara sulit hidupmu. Mungkin saudara tidak seenak orang-orang yang seperti itu tadi disampaikan. Tapi tetap putuskan, aku tetap ada di dalam jalannya Tuhan.
dalam kebenaran, tidak menyimpang sedikit pun ke kiri dan ke kanan. Ya, bersih jalan kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya gini saudara, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Sekali lagi ngomong tabur tuai itu bukan cuma ngomong duit, tapi lebih ngomong tentang perbuatan kita. Ya saudara, jangan main-main dan jangan sembrono dengan hidup ini. Karena Matius 10:28 tadi berkata, kita ini berurusan dengan yang bisa membunuh apa tadi? Jiwa. Saudara sudah baca atau tadi? Membaca ayat 28, kita ini berurusan dengan orang yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Ya, bukan cuma membinasakan tubuh. Membinasakan tubuh itu kan manusia. Ya, tapi lebih dari itu kita sedang berurusan dan bertanggung jawab dengan Allah yang hidup, dengan Bapa yang kekal. Sehingga kita tidak bisa bermain-main dengan hidup ini. Amin saudara. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, engkau tetap harus ada di dalam jalan Tuhan. Jangan iri dengan orang fasik. Jangan cemburu dengan siapapun. Putuskan kita tetap di dalam kebenaran. Apapun risikonya. Ya, karena apa yang kau tabur akan kau tuai. Mari kita berdiri sama-sama. Terima firman Tuhan, pesan firman Tuhan yang kita harus perhatikan baik-baik. Jangan membanggakan ketika saudara sudah menjadi orang Kristen, anak Tuhan, sudah melayani, tapi ternyata kehidupanmu masih jauh daripada yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti secara online. Tuhan, kami adalah buatan tangan-Mu dan kami tetap harus bertanggung jawab terhadap Tuhan dengan apapun yang kami lakukan dengan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terus yang akan menopang kami. Hadirat-Mu yang setiap pagi kami rasakan, itulah terus yang akan membuat kami kuat dan selalu ada di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi firman-Mu jatuh ke tanah yang baik. Firman-Mu akan menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat. Berbuah-buah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan menuai banyak anugerah Tuhan. Kami menuai banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih sepanjang hari yang akan kami lewati hari ini. Akan kami lewati bersama Tuhan. Mungkin ada halangan rintangan di dalam hari ini, tetapi Tuhan memimpin dan menuntun kami dengan hikmat-Mu. Hikmat yang dari surga itu akan menyertai kami, dan tuntunan Roh Kudus terus akan menuntun kami. Mungkin kami akan menyelesaikan perkara-perkara yang rumit, tetapi bersama Tuhan kami akan bisa selesaikan. Dan kemenangan demi kemenangan kami akan alami sepanjang hari ini. Ada mujizat-mujizat. Apa yang kami doakan hari ini, Tuhan menjawabnya. Dan Tuhan membuktikan kebesaran-Mu dalam hari ini. Sepanjang hari ini kami mau bersuka cita, kami tidak mau menuruti pekerjaan iblis yang mau menekan kami, yang mau membuat kami takut dan khawatir dan sebagainya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Semua kuasa iblis aku hancurkan. Engkau tidak bisa menguasai kami. Kami hanya dikuasai oleh Roh Allah. Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati umat-Mu. Engkau menjadi umat Tuhan yang
selalu dipimpin oleh Tuhan. Sehat tubuhmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu. Di dalam nama Yesus yang percaya mari katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.